Sebetulnya detoksifikasi itu adalah proses alami tubuh untuk mengeluarkan atau menetralkan racun dari dalam tubuh kita. Dikeluarkannya melalui usus, hati, ginjal, paru-paru, kelenjar getah bening, dan kulit. Nah, detoksifikasi yang benar adalah sebetulnya dengan cara berpuasa yang benar, bukan dengan obat. Jadi ketika kita berpuasa, fungsi detoksifikasi tubuh akan bekerja lebih maksimal. Nah, ketika kita berpuasa, kita tidak makan dan tidak minum, atau tidak makan makanan yang memberatkan pencernaan, fungsi detoksifikasi dari tubuh kita langsung aktif, sangat aktif. Kalau di dalam keyakinan agama tertentu seperti Islam misalnya, kita diharuskan puasa. Setelah saya mempelajari tentang detoks, sebetulnya puasa, kewajiban berpuasa itu bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum, ya, karena perintah agama. Di balik dari perintah tidak makan, tidak minum itu, ketika kita puasa, fungsi detoks kita itu meningkat. Tapi dengan catatan puasanya harus betul. Ini bukan kita nggak sengaja menelan racun atau sengaja makan makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya, tapi banyak sekali sumber-sumber toksin itu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang dari luar itu misalnya makanan dan minuman, ya, mulai dari pupuk dari tumbuh-tumbuhan itu sekarang juga banyak yang mengandung kimia, itu juga secara tidak langsung akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian pengawet, zat-zat aditif sintetis, hormon sintetis, ya, yang banyak ditemukan pada susu misalnya. Kemudian polusi lingkungan, misalnya asap kendaraan bermotor, limbah industri, kimia, logam berat, yang logam berat biasanya dari air, ya. Kemudian lemak trans, itu dari pola makan kita sehari-hari, sering makan gorengan, santan, ya. Vaksinasi juga sebetulnya juga itu sumber toksin, karena yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah toksin, ya, walaupun sudah dilemahkan tapi dia tetap toksin. Mikroba, kemudian radiasi gelombang elektromagnetik, sinar X, yang kadang-kadang mungkin kita bisa lagi di ronsen atau periksa gigi harus difoto, ya, jadi itu juga bisa masuk ke dalam tubuh kita sebagai toksin. Selain dari luar, di dalam tubuh kita juga memproduksi racun, yaitu dari proses metabolisme. Jadi sel-sel tua yang harus dibuang, radikal bebas, ampas makanan yang tidak tercerna dengan baik, itu akan menjadi sampah di dalam tubuh kita dan akan menjadi racun. Pikiran dan emosi negatif juga menghasilkan racun dalam tubuh kita. Kemudian kerusakan pada sistem saraf, sistem imun dan sistem enzim akibat dari efek dari luar, racun dari luar, itu juga bisa membuat tubuh kita memproduksi racun. Kemudian juga bakteri yang sudah ada dalam tubuh kita, mungkin terbawa dari kita masih dalam kandungan, ya. Antara lain memperbaiki dan menyembuhkan kondisi kulit dan rambut, ya. Kulit kita menjadi lebih lembut, jadi lebih lembab, ya, karena rambut juga jadi lebih tidak kering, memperbaiki pencernaan, fungsi kekebalan tubuh, menyembuhkan peradangan, jadi kalau kita ada peradangan itu lebih cepat sembuh, ketahanan terhadap infeksi dan reaksi alergi, meningkatkan tingkat energi, level energi, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan fungsi mental dan kejernihan pikiran, perbaiki fungsi liver dan ginjal, perbaiki juga selera makan itu jadi terasa lebih nikmat. Perilaku makan kita juga menjadi baik, artinya kita tidak jadi rakus, ya, seperti sebelumnya. Kemudian pengendalian berat badan. Kalau racun di dalam liver kita sudah terlalu banyak, akhirnya liver juga tidak bisa mengurus, ya, racun-racun ini, dan akibatnya sebagian besar dari racun-racun itu akan keluar lagi ke pembuluh darah dan beredar di seluruh tubuh kita. Kalau terus-menerus dibiarkan, lama-lama akan menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, terus penurunan energi, badan kita mulai terasa lesu, penuaan dini, dan juga menekan sistem kekebalan tubuh, ya. Kekebalan tubuh kita akan dipertaruhkan. Kalau kita misalnya mulai belakangan ini sering sakit kepala, flu, terus merasa badan tidak fit, mudah lelah, lesu, mudah lupa, sulit konsentrasi, terus kulit kering dan kusam, terus berbagai penyakit kulit dan alergi muncul, sering sembelit atau gangguan pencernaan, ya, berat badan, terutama lingkar pinggang terus bertambah, nyeri sendi dan otot tak kunjung sembuh,
kemudian masalah bau badan dan mulut. Ini gejala paling ringan yang gampang kita kenali kalau kita ingin mengetahui kapan sih kita perlu detox. Jadi jangan menunggu sampai kita harus mengalami sakit yang sangat parah. Jadi ketika kita mengalami ini udah mulai sering segera detox ya. Karena itu tanda bahwa badan kita sudah masuk ke dalam kondisi yang sangat asid atau sangat asam dan terlalu banyak racun.